Tunggu sebentar. Masuk. Tidak apa-apa. Aku akan naik tangga. Kebugaran fisik. Masuk. Aku ada yang mau tanya. Selamat pagi. Kamu menungguku. Terima kasih, ayo pergi. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Ningxia. Kamu ngapain semalam? Tidur. Tidur. Apakah kamu langsung tidur setelah pulang kerja? Tidur sampai pagi ini? Ya. Aku sedang tidur cantik. Jadi kamu. Itu. Pak Zhao, aku masih ada urusan. Aku akan kerja dulu. Ningxia. Jam 8 malam sampai jam 10 malam kemarin. Kamu di mana? Aku minum. Minum dengan teman-teman. Dengan pacar. Bukannya Pak Zhao sudah bilang semuanya. Jangan mengorek privasi orang lain. Itu privasiku. Kamu tidak boleh mengorek. Pergi ke pertunjukan. Aku melihatmu. Kamu bilang padaku, apakah kamu pergi? Terus kenapa? Lagi pula kamu harus mengurus pulang kerja. Atau kamu pikir aku tidak bekerja cukup keras? Tidak apa-apa. Aku akan lembur setiap hari mulai sekarang, oke? Ningxia. Kamu datang ke kantorku sekarang juga. Kamu ingat band Little Apple-ku? Kamu pergi ke konser semalam. Bagaimana kamu pergi? Karena aku baik-baik saja semalam. Kebetulan saja adikku yang kasih aku tiketnya. Aku akan pergi. Dia pernah bilang sama aku. Dia suka banget sama band kecilku. Tapi adikmu nggak peduli. Nggak peduli sama pertunjukan band kecilku. Jadi kamu yang bilang itu? Mr. Zhao, aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Ningxia lihat mataku. Kamu siapa? Apa kamu Hong Xiaodou? Mr. Zhao, aku beneran nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Aku ada urusan, aku duluan ya. Zhao dan Kiao, nama netizen Mr. Shudong. Aku pergi dulu, Presiden. Perusahaan terdaftar. Anak Liu Lanzi, Direktur Blue Bridge International. Kamu lahir tahun 1987. Setelah putus sama ibu. Kuliah di Kanada sama pacarku. Terakhir kamu pulang sendiri. Bikin perusahaan internet sendiri. Aku pergi dulu. Pas lagi kuliah di Kanada. Pacarmu meninggal tiba-tiba karena kecelakaan mobil. Sejak itu, kamu terus menyalahkan diri sendiri. Dan perlahan menutup diri. Ningxin, kamu mau bilang apa? Aku nggak mau bilang apa-apa. Aku cuma pengen kenal kamu lebih jauh. Selama ini,
Aku khawatir sama rasa sakit dan kebahagiaanku. Kasih tahu kamu semuanya. Tapi kamu kayak pohon yang kosong. Cuma memelukku, menghiburku. Tapi nggak pernah kasih tahu aku apapun tentang kamu. Sebenarnya pas aku tahu Mr. Treholeku adalah mobil mewah, orang kaya yang tinggal di rumah mewah. Aku beneran nervous. Aku merasa biasa aja. Biasa aja nggak cukup buat kamu. Dan Kiao. Karena ini, aku kayak lagi menyelidiki info pelanggan. Cari info tentang kamu di mana-mana. Semua yang aku lakukan. Untuk mengenalmu. Seperti kamu mengenalku. Dan Kiao. Aku tahu. Kamu masih meragukanku. Meragukan identitasku. Tapi bagaimanapun, katakanlah hari ini, aku juga bersikap realistis. Aku janji tidak akan membahasnya lagi. Dari Shinweo. Maaf. Dan Kiao, aku tahu, kamu belum bisa keluar dari kenangan menyakitkan masa lalu. Bisakah kamu membiarkanku berada di sisimu, sampai kamu melupakan semua masa lalu yang tidak bahagia? Aku benar-benar tidak rela, hanya menjadi temanmu. Bisakah aku menjadi pacarmu? Ini waktu kerja. Bicarakan lain kali. Itu bagus. Aku di sini untuk mengantar kontrak konfirmasi ini. Terima kasih sudah datang. Setelah kita menandatanganinya, seseorang akan mengantarkannya. Aku akan mengantarmu ke bawah. Tidak. Aku bisa meminta adikku mengantarku. Kami juga ingin berbicara. Kurasa kamu sudah menerima undangan ke pesta kamar dagang. Blue Bridge International akan mengirimku ke sana. Jika kamu bisa, aku akan menjadi pacarmu. Itu bagus. Pergi. Xiao-Xia, lingkungan kerja perusahaanmu sangat bagus. Senang bekerja di sini. Baiklah, jangan mengantarku juga. Kembali ke urusanmu. Aku akan pulang sendiri. Kakak sejak kecil. Aku menganggapmu seperti saudariku sendiri. Aku benar-benar ingin kamu bahagia. Jika kamu merasa Sao dan Kiao adalah orang yang bisa memberimu kebahagiaan, bisakah kamu berusaha lebih keras? Coba untuk mencintainya, bikin dia jatuh cinta padamu. Yang membuatnya jatuh cinta adalah Ningsin, bukan Hong Xiaodou. Aku sebenarnya tidak sekuat itu. Aku takut kalau dia terus bertanya padaku, apa itu kata-kata Hong Xiaodou? Aku akan mengatakan segalanya. Xiao-Xia, ada apa denganmu hari ini? Tidak ada apa-apa. Kak, aku masih ada urusan. Tidak bisa mengantarmu. Aku pergi dulu. Sebenarnya Tuan Pohon dan aku tidak ada yang berarti. Kenangan indah yang kita miliki. Tapi hanya dalam pikiran. Tidak ada tindakan sama sekali. Tuan Pohon, aku paling suka makan casserole. Ada daging, sayuran, dan nasi. Masih murah.
Tuan Pohon. Film favoritku adalah 2046. Apakah setiap gadis suka berfantasi seperti ini? Ya. Fantasi membuat dunia menjadi berbeda warnanya. Aku kenal satu keluarga, bioskop yang khusus menayangkan film-film sastra. Kalau ada kesempatan bertemu, aku bisa mengajakmu ke sana. Di seberang bioskop, ada toko alat tulis yang bagus. Keren banget. Mereka khusus menjual alat tulis yang muncul di film. Sangat penasaran. Lalu ada pena ajaib dengan gaya yang sama seperti M.A. Liang. Notebook dengan gaya yang sama seperti Death Note. Produk andalan mereka adalah penghapus dalam pikiran. Ambil satu. Ini semua bohong. Bagaimana mungkin? Lihat, baris pertama ini mewakili nomor teleponnya dan alamat rumahnya. Ketika menggunakan baris ini, janji-janji yang sudah kamu lupakan ini. Bagaimana dengan baris kedua? Mewakili tanggal lahir dan ukuran sepatunya dan kebiasaan hidupnya. Ketika menggunakan garis ini, kamu lupa ini juga. Bagaimana dengan baris ketiga? Atas nama-namanya. Tapi sedikit orang yang menggunakan karet. Digunakan sampai sejauh ini. Jadi pada dasarnya, tidak ada yang peduli ini lagi. Bagaimana dengan baris keempat? Bagaimana dengan baris keempat? Mewakili perasaanmu saat mencintainya. Ini sulit untuk dilupakan. Ini juga mudah kambuh. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena saat baris kedua ini, kamu hidup dengan baik dan jatuh cinta lagi. Ayo sepotong. Mr. Lubang Pohon, aku ingin melupakanmu. Katakan pada suamimu baju apa yang disukai istrimu. Suami dibayar hari ini. Baju apa yang harus aku pakai? Lihat perut ini semakin besar setiap hari. Jika aku beli sekarang nanti tidak bisa dipakai lagi. Sayang sekali. Suami, atau mari tunjukkan pada bayi. Apakah kamu punya baju yang bagus? Istri kamu benar-benar malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Perlu. Pergi dan lihat. Apakah ini terlihat bagus untukmu? Aisyah adalah favoritku. Ini cantik tapi ini cantik. Tapi apakah bayi kita yang baru lahir bisa memakai yang sebesar ini? Ini terlihat seperti bayi 2 atau 3 tahun untuk dipakai. Tepat sekali. Lihat otakku. 3 tahun hamil. Jangan tonton ini. Masalahnya adalah saat kamu tidak hamil. Aku tidak melihat betapa pintarnya kamu. Lihatlah. Lucu sekali. Suami, ayo sini, ayo sini. Lihat ini. Ini tidak buruk. Istri, kalau kamu suka mari kita beli ini. Tapi itu tidak datang dengan kotak. Kalau begitu apa bahan di dalamnya? Aku tidak tahu. Tidak bisa. Ada upacara pertunangan besok. Kenapa dia bersama seorang wanita? Bukankah kita seharusnya berada di pernikahan saat ini? Apakah mataku kabur? Aneh. Apa yang kamu lakukan? Seperti kehilangan jiwa. Tidak tidak aku baru saja melihat seseorang yang aku kenal. Tapi aku pasti salah lihat. Apa yang kamu katakan? Aku bilang itu bagus. Ini ada kotaknya. Aku tidak bisa menyentuh bahan di dalamnya. Kita harus meminta pelayan untuk membukanya agar kita bisa melihat. Istri kamu adalah istri dan ibu yang baik, kamu sangat teliti. Ngomong-ngomong, bukankah Mikyu akan menikah besok? Kamu tidak perlu pergi ke tempat untuk melihat hari Ada ini. perusahaan pernikahan yang mengawasi tempat itu. Tugasku hari ini 100%. Menjadi pelindung bunga istriku. Pergi ke pelayan. Sangat bagus. Lihat, semua layu berubah.
Berapa kali aku sudah bilang balon ini mau putih-putih. Kenapa masih pink? Nona Mi, kami akan menyelesaikannya dengan cepat. Harus selesai besok. Dan juga Xiao Xia, terima kasih telah membantuku mempersiapkan permainan. Pertunangan yang sempurna. Apa ini yang seharusnya aku lakukan? Kamu sebaiknya istirahat yang cukup malam ini. Pastikan yang terbaik besok. Hanya mendengarkanmu. Pergi. Pergi kerja. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kerja keras, kerja keras. Kakak. Xiao de Ziyuan sudah kembali. Nona, Di mana orang tuanya? Apakah kamu sibuk memasak? Kalau begitu aku bantu mereka. Kamu bicara. pelan-pelan. Duduk dan makan. Nona, kenapa kamu pulang hari ini? Aku akan pindah kembali, tidak bolehkah? Baris ke baris. Bukan kamu tinggal di hotel. Mutasi kerja. Tidak ada siaga 24 jam lagi. Jadi pindah pulang. Mana kakak kedua? Tempatnya kecil sekali. Bagaimana bisa dibandingkan dengan rumah? Kalau begitu kamu pulang, kakak kedua tahu tidak? Aku belum sempat memberitahunya. Kak, apakah kamu sedang konflik dengan kakak kedua? Aku bilang, apakah kamu pindah profesi jadi wartawan? Banyak sekali pertanyaan. Ini bukan tentang kamu. Mama, Ziyuan, semua sudah di sini. Makan, makan, makan. Hari ini aku membuat lion head semur yang paling enak. ayo ayo. Cepat kakak, cepat. Cat Ang Jan duduk. Makan, makan, makan. Sangat harum. Xiao de, coba lion head yang mama buat untukmu. Aku akan mencobanya. Bagaimana enaknya? Enak. Semur kaki babi mama kamu enak. Atau lion head semur yang aku buat lebih enak? Mama, bagaimana perbandingan dua masakan yang berbeda ini? Makan lebih banyak sayur, makan lebih banyak sayur. Kakak kamu belum pulang belakangan ini. Ada beberapa hal yang kamu tidak tahu. Mama kita sekarang sedang bersaing dengan mertua lamaku. Benarkah? Bagaimana mungkin ada? Semur lion head mama masih yang paling enak yang kamu buat. Xiao de, kemari. Baik mama. Ini enak. Aku bilang mama, kekonyolanmu sekarang terlalu berlebihan. Sudah lama aku tidak pulang ke rumah. Kenapa kamu tidak peduli padaku? Berani sekali kamu mengatakannya. Siapa yang bilang setelah pindah, aku tidak peduli lagi pada Pan Yueyun? Anak perempuan ini adalah untuk keluarga orang lain. Menantu perempuan adalah keluarga kita. Ngomong-ngomong Bu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih menari di lapangan? Untuk menari? Menari setiap hari? Apa yang kamu lakukan, menyemprot meja? Maaf. Kak, aku tidak tahan sekarang. Seseorang menyebutkan tarian lapangan padaku. Tahukah kamu kenapa? Ada ceritanya. Ibu kita beberapa waktu lalu, dengan ibu mertua lamaku, karena urusan tarian lapangan. Semua ribut. Bisakah itu ribut? Ibu mertuanya bicara omong kosong. Waktu itu karena memilih hotel yang tidak setuju. Dia akan menyerangku secara pribadi. Dia akan mengatakan bahwa tujuanku pergi ke tarian lapangan hanya untuk menggoda pria tua. Aku bertengkar dengannya saat itu juga. Tubuh tidak takut bayangan miring. Tidak ada kenapa kamu marah sekali. Kamu tua bangka. Apa maksudmu? Lihatlah pengecutmu. Aku sudah menahannya selama puluhan tahun. Apa yang kulakukan ketika tua? Selingkuh? Konyol. Baik. Kamu masih cantik. Kenapa Xiao Xia tidak pulang? Kamu bilang kakak keduaku. Kakak keduaku sangat sibuk sekarang. Dia sedang menangani klien yang sangat sulit. Seperti apa acara pertunangannya? Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Contohnya kamu, pacar-pacar kamu. Kamu tahu kamu selingkuh. Katakan padaku, apa kamu akan memberitahu pacarmu? Tentu saja bilang. Aku rasa aku tidak bisa bilang. Pertama-tama, apa kamu benar-benar yakin? Apa kamu melihat semua kebenaran? Laporan kecil yang keluar dari konteks, itu sangat tidak bertanggung jawab. Kedua, selingkuh. Untuk kekasih.
Itu sangat menyakitkan. Bahkan jika kita tidak putus, hubungan antara mereka berdua juga akan ada retakan besar. Jadi tidak bisa bilang. Aku bilang kamu. Ini cukup jelas untuk analisis orang lain. Mengapa aku bingung ketika giliranku? Temukan Sui Ranxiao. Ibu tidak tahu baik atau buruk tanpa perbandingan. Kalian semua tunggu. Lain kali aku bawa pacarku. Pasti menakutimu. Bagaimana? Ada objek baru. Apa pekerjaannya? Bagaimana latar belakang keluarganya? Aku sangat lapar. Aku akan makan lebih banyak. Tolong jangan bicara beberapa kata. Selama Ziner. Bawa saja kembali sebagai pria. Kata-kata apa? Tapi baik dan jujurkan. Lebih tampan. Mr. Trejo, setelah hal-hal ini, kamu akan sama. Dengarkan pikiran Hong Xiaodou. Aku sama kesepiannya denganmu. Sangat merindukan. Hari-hari ketika kita saling menghangatkan. Ada pesta besok malam. Ajak kamu sebagai pendamping wanitaku. Halo Lu 11. Xiao-Xia, kamu tahu di mana bos tinggal? Aku tahu. Dia bersosialisasi dengan klien di malam hari. Dia minum terlalu banyak dan tertidur. Aku tidak tahu harus mengirimnya kemana. Datang ke sini cepat. Baris ke baris. Lalu tunggu aku. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mobil. Ya Tuhan, dorong dia masuk. Jangan pedulikan aku punya mobil. Berhenti bicara, masuk-masuk. Cepat masuk. Hati-hati. Baris. Zhao Papi. Kamu baik-baik saja, jangan terus memanggilku keluar. Aku punya waktu luang selain bekerja. Selain itu, kata-kata lama. Buruknya orang lain salah paham. Tidak pernah sebahagia ini. Kita mau minum di mana sekarang? Tuhan. Zhao Papi. Pria sejati. Terima kasih, terima kasih. Kamu jago ngomong ya? Benar-benar cukup. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tidur. Aku lapar, kamu lapar. Tidak, aku tidak. Bakso sapi, aku sangat lapar. Aku pulang kelaparan. Aku mau bakso sapi rumah. Aku mau pulang.
Halo Ziwan. Hei kakak kedua kamu di mana? Segera-segera. Cepat. Jambir Pasikarang. Jangan lupa kamu adalah bridesmaid hari ini. Oke, jangan khawatir, jangan khawatir. Kakak kedua kamu tidak baru bangunkan. Bagaimana mungkin? Aku sudah di mobil. Hati-hati kamu menakutiku. Hei kakak kedua, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Aku sibuk. Lebih baik kamu cepat. Hanya untuk Zhao Papi itu, aku harus lembur. Kenapa kakak keduaku belum datang? Aku sudah meneleponnya. Apa katanya? Dia bilang akan segera datang. Kenapa dia belum sampai? Xiao Xia. Kakak kedua, kemana kamu pergi? Ada apa? San Beifang belum bisa dihubungi. Kak, aku rasa urusan ini gagal. Jangan ngomong sembarangan. Lihat ini apa? Apa yang harus aku lakukan hari ini? Masuk dan lihat. Apakah ini taplak meja yang aku minta? Jika aku ingin yang mewah dan elegan. Taplak meja bergaya pedesaan dengan motif bunga kecil. Lihat ini APA. Xiao Xia, kamu bisa lihat taplak meja ini. Nona Mi, jangan khawatir. Aku belum siap untuk 1,5 jam ini. Kenapa tidak tunggu sampai kamu menikah? Kenapa kamu persiapkan saat menikah? Aku hanya menikah sekali seumur hidup. Buat seperti ini. Dan juga, kenapa San Beifang belum datang? Jangan khawatir, aku akan menelepon. Telepon cepat. Bagaimana? Kenapa kamu tidak kasih aku alamatnya? Apa kamu punya? Ya, aku akan kirimkan. Jangan khawatir. Lucy, lihat baik-baik. Ini bagus. Aku sudah kirimkan, cepat pergi. Oke, aku pergi dulu. Cepat pergi. Kak, pelan-pelan. Cepat. Cepat apa? Ceritakan lelucon. Aku tidak bisa tidak cemas. Nona Mi, jika kamu menangis lagi make up MU akan rusak. Aku tahu itu butuh 4 jam. Jangan menangis ya. Cepat bercanda. Aku akan bicara. Aku tidak ingat sebentar. Biar aku yang ceritakan. Buku ini lanjutan dari bab sebelumnya Yugong Yishan. Tuan Ketidak akan membiarkan Yugong memendan gunung. Mengundang 2 dewa besar. Menghentikan Yugong memindahkan gunung. Yugong tidak punya pilihan. Hanya orang bijak. Orang bijak mensyarkan senjata ajaib. Hasilnya Ersian dibawa pergi. Tanya, senjata ajaib apa yang dipegang orang bijak? Apa? Jawabannya adalah kopi. Tahu kenapa kopi? Kenapa? Karena kopi itu menyegarkan. Miss Mi, lihat aku. Aku kasih tahu. Cara baru makan kopi. Aku belajar dari kakak kedua. Sangat enak. Aku tuangkan untukmu. Aku tidak mau. Bagaimana nanti bajuku kotor? Selain itu gigi yang akan dimakan nanti hitam. Buruk sekali. Kamu lihat, kamu tahu. Kopi menodai baju. Kamu lihat kamu menangis seperti ini. Makeup rusak. Biar aku temani kamu naik. Perbaiki makeup itu. Cantik. Perbaikan makeup. Ya, pergi. Pergi. MS Lu 11, jaga baik-baik bagian ini. Oke, pergi. Pelan-pelan Miss Mi. San Beifang. Upacara pertunangan akan segera dimulai. Apa kamu masih di sini? Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tidak akan pergi.
Kamu dengarkan aku. Apapun konflik yang kamu alami, mari kita selesaikan di tempat. Kamu pergi begitu saja. Bagaimana kamu menyuruh Mikyu bersikap di masa depan? Biar aku bilang, kakakku juga pernah di acara pernikahan. Ditolak oleh mempelai pria, menyebabkan dia terluka parah. Apapun yang terjadi, kamu harus ikut aku. Kamu tidak perlu bicara. Kamu hanya produser acara pernikahan, bukan koordinator. Selain itu, bisakah pernikahan ini lanjut? Kamu punya uang untuk dikumpulkan kan? Bukan soal uang. Ini soal tanggung jawab dan integritas. Kamu sebagai pria, tidak mungkin kamu tidak punya kualitas ini. Kamu tidak perlu bicara. Aku tidak akan mendengarkan. Ayo pergi. Pergi sana. San Beifang, kamu dengarkan aku, kamu dengarkan aku. Aku bilang aku tidak akan mendengarkanmu. San Beifang. Pergi sana. Halo? 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 Aku sangat cemas dia belum datang. Terima kasih. Akhir-akhir ini, aku sangat tidak puas dengan Dan Kiao. Skill gameku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu tahu? Luar biasa. Apa yang terjadi denganmu akhir-akhir ini? Bukankah lebih baik kalau kamu kalahkan aku beberapa game? Dan Kiao. Ini adalah Hong Xiaodou yang legendaris. Sudah lama kagum. Sepertinya dia di depanmu. Bicara banyak hal buruk tentangku. Mr. Zhao. Kenapa kamu tidak cepat-cepat memperkenalkan kami ke semua orang? Aku lupa memperkenalkan. Ini adalah Ning Xin. Halo Nona Ning. Halo. Sudah selesai. Hanya 4 kata. Dia adalah Ning Xin. Saat kamu memperkenalkan saya, tidak sesederhana itu. Apa kamu tertarik untuk mendengarkan? Bagaimana Dan Kiao mengikuti saya? Perkenalkan Nona Ning ini. Oke. Nyata. Datang dan ambil. Sebelum saya bertemu dengannya, saya pikir dia adalah orang yang paling mengenal saya selama ini. Orang itu berlapis-lapis. Beberapa orang seperti debu, melayang dengan lembut di permukaanmu. Dan beberapa orang, seperti makanan lezat, masuk ke dalam perutmu. Penetrasinya terhadap saya, seperti obat flu. Meleleh dalam darah saya, kembali ke hati saya. Seketika. Sepertinya saya terlalu banyak bicara. Nona Ning tinggal di sini sebentar. Jaga baik-baik dia. Saya akan pergi melihat. Senyum, senang bertemu denganmu. Sangat senang bertemu dengan kalian semua. Ada apa dengan Dan Kiao? Saya pikir saya terlalu banyak bicara. Tidak hanya. Saya merasa sangat salah. Seharusnya bukan dia. Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan dia, lalu siapa dia? Apakah kamu tidak pergi menemuinya? Baiklah, berhenti memikirkannya. Maaf, saya pergi. Oke, kembali dengan saya. Tidak, tunggu. Dan Kiao. Nona Ning, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Jadi kalian bicara dulu. Saya pergi ke kamar mandi. Dan Kiao. Nyonya Ning, jangan khawatir. Dan Kiao itu saja. Dingin di luar, hangat di dalam. Sebenarnya dia sangat peduli padamu. Semoga saja. Tentu saja. Setiap kali dia menyebutkanmu, dia sangat bersemangat. Aku tidak tahu apakah Dan Kiao sudah bicara padamu. Itu aplikasi yang kamu gunakan untuk mengobrol. Itu adalah proyek yang dia kembangkan saat belajar di luar negeri. Itu diturunkan tidak lama kemudian. Kamu adalah satu-satunya pengguna yang tersisa. Dia hanya untukmu. Mempertahankan server ini selama 4 tahun. Dan Kiao pernah mengalami beberapa cedera. Itu sangat memukulnya. Jadi sulit baginya untuk memulai.
Tapi selama dia serius, dia akan memberikan perhatian khusus. Nyonya Ning beri dia waktu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk menyambutmu ke pesta kami. Maka kamu bebas. Aku akan menemani temanku. Itu bagus. Nyonya Mi jangan khawatir. Bisakah aku buru-buru? Kakak keduaku sudah mencari San Beifang. Jangan panik, aku beritahu kamu. Itu kakak keduaku. Halo, siapa? Mr. Ning Zhiyuan. Ya memang. Apakah Ningxia kakak keduamu? Ya ada apa? Maaf, aku tidak bisa bertunangan denganmu. Katakan padaku di rumah sakit mana kamu berada. Kamu kirim alamatnya. Nyonya Mi. Nyonya Mi, bangun Nyonya Mi. Hei, aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar. Nyonya Mi. Terima kasih sudah membawa teman-teman. First Nang Senengla. Terima kasih. Dan Kiao lama tidak bertemu. Dan Kiao, perkenalkan temanmu. Dia adalah teman yang aku temui saat belajar di luar negeri. Halo. Namaku Jessica. Halo, namaku Ningsin. Kamu sangat beruntung memenangkan Dan Kiao. Saat kami belajar di luar negeri bersama sebelumnya, berapa banyak cewek yang ngejar dia? Nggak ada yang dapat. Tapi aku lihat kamu hari ini. Aku tahu. Jadi dia suka sama kamu. Wanita seksi dan elegan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, semuanya. Karena aku sangat senang malam ini. ITU tidak sebaktarian, pertama tanya saja Dan Kiao kita. Menari dengan Nona Ning kita. Oke? Bagus. Itu merepotkanmu. Sama-sama. Dan Kiao, kenapa kamu sepertinya tidak suka dengan penampilanku? Apakah kamu dia? Katakan padaku. Apakah kamu Hong Xiaodou? Apakah itu benar-benar penting? Ya tentu saja itu penting. Dan Kiao, kamu perlu tahu. Namaku Hong Xiaodou di internet. Tapi di kehidupan nyata itu Ningsin. Kamu tidak bisa hanya menyukaiku di internet. Tidak bisa menerimaku di kehidupan nyata. Ningsin. Aku benar-benar bingung sungguh. Kenapa? Karena aku tidak tahu banyak tentang Ningsin. Aku tahu mungkin hanya Hong Xiaodou, dan aku tahu aku menyukainya. Bergantung padanya. Kamu perlu tahu online dan di kenyataan. Orang selalu punya beberapa perbedaan. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima perbedaan ini, berapa kualifikasi yang kamu punya untuk bicara tentang suka? Dan Kiao, aku berpikir dengan jelas. Aku tahu hatiku. Aku benar-benar menyukaimu. Zhao Dan Xiao, wajah Hong Xiaodou MU benar-benar merah. Kamu tidak ada di sini. Cepatlah. Aku tidak menyangka Presiden Zhao, kita malah memerah. Hei, Ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Zhao. Tunangan Mikiu melarikan diri. Dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. aku mengerti. Tenang saja dan jangan khawatir. Aku punya sesuatu untuk diurus di sini. Tolong beritahu Ningxia, biarkan dia menanganinya. Xiao Xia dia juga mengalami kecelakaan. Apa? Maaf. Aku ada sesuatu dan harus pergi dulu. Dan Kiao.
Maaf. Benar-benar maaf. Aku ada urusan mendesak dan harus segera ke sana. Panggil mobil lain. Itu mobil yang kami panggil. Tuan. Berapa jauh lagi? Sekitar 2 atau 3 kilometer. Jika tidak ada kemacetan, akan sampai dalam beberapa menit. Aku tidak bisa memastikan apakah ada kemacetan. Tak bisa turun di sini. Suiran, apakah kamu cukup? Aku beritahu kamu. Aku Ning Xin pasti akan menemukan satu. Tahu bagaimana menghargai aku lebih baik. Pria yang tahu cara mencintaiku lebih baik. Aku akan lebih bahagia daripada kamu. Tunggu saja untuk menyesal. Dan seterusnya. Merasa menyesal. Nyonya Ning begitu kebetulan belum pergi. Tempat ini tidak mudah mendapatkan taksi. Bagaimana kalau aku antar kamu? Terima kasih. Hati-hati. Perawat. Gadis berusia 20-an yang baru saja melahirkan. Di mana pasien yang terluka bernama Ningxia. Dia ada di kamar 213. Terima kasih. Ningxia. Bagaimana keadaannya? Tidak masalah. Kepala dan kaki sakit. Filmnya akan keluar besok. Untuk mendiagnosis gegar otak. Kakak Hauzi. Apa yang terjadi? Dia pergi mencari seseorang siang ini. Dan jatuh dari tangga. Sejak aku bergabung dengan perusahaanmu yang sial. Ningxia tidak pernah berhenti sehari pun. Keluar kamu. Kakak Hauzi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Shao. Selain itu ini rumah sakit, jangan impulsif. Atau kita pergi dulu. Tunggu sampai kakak kedua saya bangun. Aku akan beritahu kamu segera, oke? Ayo pergi. Tuan Shao. Kakak Hauzi juga mencintai kakak kedua.
jadi sedikit mudah marah. Maaf, Bagaimana kabar Mikiyu? kakak Lu 11 sedang menjenguknya. Oke, aku akan pergi melihat dulu. Jalan. Tuan Zhao, Bagaimana keadaannya? sudah periksa lengkap. Semuanya normal. Mungkin karena kesedihan atau kelelahan. Jadi koma. Sangat tidak terduga. Seharusnya ini komedi. Sekarang jadi tragedi. Tapi lihat dia sekarang. Sangat menyedihkan. Aku akan bekerja keras padamu malam ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ningxia? Belum bangun juga. Sangat cemas. Aku akan menunggu sampai dia bangun. Tuan yang dengar kamu psikiater. Lalu ngobrol dengan kamu. Bisakah kamu menyembuhkan penyakit hatiku? Maaf. Dokter yang sudah pulang kerja. Yang duduk di seberangmu sekarang. Hanya temanmu. Buning, jangan gugup. Saya tidak bisa membaca pikiran. Saya tidak punya kemampuan untuk melihat ke dalam diri seseorang. Hanya dengan saling bersikap tulus, kita bisa saling mencintai. Apakah kamu benar-benar bisa jujur pada orang lain? Tentu saja tidak untuk semua orang. Tapi setidaknya untuk orang yang saya pedulikan. Saya bisa melakukannya. Seperti Zhao dan Qiao. Kita sama-sama muda. Tidak ada cara untuk menyembunyikan perasaan di antara kita. Menyembunyikan pikiran batinmu. Kadang-kadang bahkan jika hanya sekilas. Kita semua bisa menangkap pikiran batin sejati orang lain. Dokter Yang, apa jenis orang dan Qiao itu? Untuk mengetahui seperti apa orang lain, pertama-tama kamu harus memahami jenis orang seperti apa dirimu. Diriku sendiri. Saya bisa merasakan, Nona Ning adalah seseorang dengan cerita. Tapi, mungkin saja kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Apa yang paling kamu inginkan? Contohnya kenapa kamu suka Zhao dan Qiao. Ningxin, siapapun yang mendengar wewangian dari kejauhan. Namanya bagus. Nona Ning, apakah kamu percaya pada telepati antar manusia? Hal yang begitu konyol. Saya tak pernah memikirkannya. Jadi kamu pasti gadis yang rasional. Tapi ketika rasionalitas terlalu jauh, melihat segala sesuatunya tidak terlihat manis lagi. Nona Ning, saya berharap bisa berteman denganmu. Saya juga yakin bahwa saya pasti salah satu pendengar yang dapat dipercaya dan rahasia. Jika kamu memiliki masalah, saya berharap bisa membantu melepaskannya. Terima kasih. Kamu turun dulu. Ibu, bagaimana keadaanmu? Masih masalah lama. Malam yang penuh mimpi.
Keringat malam. Tidak bisa tidur. Hati-hati ya. Juga, saya sudah menyerah pada Ningsin yang sebelumnya dipilih. Karena saya punya target yang lebih cocok. Bangun. Kakak kedua di rumah sakit. Kaki saya sakit. Kakak kedua kamu jatuh. Jangan bergerak. Saya akan cari dokter sekarang. Dokter. Bagaimana perasaanmu? Kenapa tidak ada yang mengangkat telepon? Hei, ada apa dengan Ziwan? Apa yang terjadi dengan Xiao Xia? Oke, kami akan segera ke sana. Datang dan pergi. Ini dia. Xiao Xia. Xiao Xia, ada apa denganmu? Xiao, tante dan paman kalian sudah sampai. Kamu baik-baik saja? Tante hampir mati. Baik. Tidak apa-apa. Saya jatuh parah kemarin. Membuat saya takut. Anak ini. Ceritakan apa yang terjadi kemarin. Hidup Xiao Xia pahit. Kehilangan orang tua. Saya bilang akan merawatmu dengan baik. Kalau kamu ada apa-apa, bagaimana saya bisa menjelaskan pada orang tuamu? Tante jangan sedih. Lihat saya baik-baik saja kan? Mama kamu dan papa sudah tua. Memberitahumu membuatmu khawatir. Lagi pula kakak Hauzi dan saya akan mengurusnya. Apa kata dokter? Dokter bilang, kakak kedua kepala dan kakinya terluka. Dokter akan datang sebentar lagi dan membuat diagnosis akhir. Kemudian kamu bersamanya tadi malam. Ngomong-ngomong kakak kedua, Tuan Zhao dari perusahaanmu datang kemarin. Tuan Zhao juga ada di sini. Saya pikir, sejak kamu bergabung dengan perusahaan sial itu, tidak pernah berhenti sepanjang hari. Setelah lukanya sembuh kita akan berhenti kerja. Apakah ini terjadi tiba-tiba? Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Zhao. Apa yang terjadi? Yah, bagaimana bisa seperti ini? Ayah kamu tidak tahu. Saya dan kakak kedua saya mengatur pernikahan untuk klien kemarin. Tunangannya tidak datang. Kakak kedua pergi mencarinya. Tunangan itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Menjatuhkan kakak kedua dari tangga. Mi Kiwe tahu dia dibuang. Juga pingsan. Upacara pertunangan batal. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Mi Kiwe sekarang? Dia baik-baik saja. Miss Lu 11 sedang menjaganya. Biarkan dia sendiri. Kamu perhatikan istirahat. Biarkan orang lain sendiri. Pria sekarang semakin buruk. Bagaimana perasaanmu hari ini? Dokter, bagaimana keadaannya? Dia hanya melukai kakinya. Semuanya baik-baik saja. Istirahat sebentar saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Apakah akan ada efek samping? Dia perlu pulih dari luka ini sebentar. Akan lebih baik dalam 1 bulan saja. Tidak akan ada efek samping di masa depan. Terima kasih dokter. Apa yang harus dokter perhatikan? Baik-baik. Kamu harus istirahat dengan baik. Dia hanya perlu minum obat tepat waktu. Itu bagus. Terima kasih dokter. Pertama. Terima kasih, terima kasih.
Xiao Xia selalu mengumumkan kabar baik tapi tidak kabar buruk saat pulang ke rumah. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang kamu alami di luar, kamu tidak ingin memberitahu kami. Hauzi, tolong tante. Dari sekarang kamu harus menjaga kami, Xiao Xia. Jangan khawatir tante, saya akan menjaganya 24 jam sehari. Saya merawatnya seumur hidup. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, Hauzi, kamu itu cowok. Antara pria dan wanita. Kamu harus lebih aktif. Jadilah lebih berani. Kak, dia dan aku cuma teman, jangan bikin malu. Jangan malu-malu. Xiao Xia pagi-pagi. Bisa nggak kamu perhatikan etika di tempat umum? Xiao Xia, bukan aku yang ngomongin kamu. Kamu lagi di tempat umum. Asal bersin aja. Benar-benar perlu diubah. Jadi wanita harus misterius dan anggun. Kamu benar-benar brengsek. Aku bisa apa? Hidungku sangat sensitif setiap kali aku mencium parfum. Apa parfumku? Pagi, bos. Masuk. Mr. Zhao. Lu 11 minta aku ingetin kamu. Aku odar janji makan malam sama Steven. Hari ini jangan minggu sampai lalu. lupa. Makan malam hari ini sangat penting. Mengerti. Oke, aku duluan keluar. Aku benci kotak kemasan murahan. Bahaya buat kesehatan. Banyak banget kotak makan. Apa dia bikin sarapan buatnya tiap pagi? Mr. Zhao, apa ada yang mengganggu kamu? Masih capek? Segarkan diri dengan secangkir kopi. Terima kasih. Sama-sama. Situasi perusahaan kita sekarang, Ningxia dan Lu 11 nggak ada. Aku gantikan mereka. Kalau ada apa-apa tanya aja. Mr. Zhao. Oke, aku ngerti. Kamu keluar dan kerjakan tugasmu. Om Tante pulang cepat. Nonik pulang juga. Om Tante. Kenapa nggak duluan aku di sini? Hauzi pulang cepat. Ada perawat di sini untuk merawat saya. Bagaimana cara melakukannya? Kakimu sakit dan tidak nyaman untuk turun dari tempat tidur. Bagaimana kalau aku tinggal bersama Xiao Xia? Bibi, aku tidak ada kerjaan di bar siang hari. Baiklah, aku si cucu dengan apa yang Hauzi katakan. Hauzi, kamu tinggal. Aku akan bergantian denganmu setelah pulang kerja. Baik. Hauzi kerja keras. Baik. Zhi Yuan.
Jaga baik-baik adikmu. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan. Kita pergi. Ayo. Hauzi, terima kasih. Baik. Perhatikan keselamatan, aku akan mengantar. Beristirahatlah yang baik, sekarang bibi akan tenang. Pelan-pelan, Bu. Selamat tinggal. Zhiyuan, cepat pulang, Xiao De masih menunggumu di rumah. Aku baik-baik saja. Aku tidak di rumah 2 hari ini. Mertuaku merawat istriku. Kamu bisa tenang. Selain itu aku di sini bersamamu, aku baik-baik saja. Biar aku ceritakan lelucon. Bagaimana kalau acara reality show untukmu? Buat kamu senang. Kamu itu pistachio. Nggak heran Xiao De suka sama kamu. Kakak, kamu memilihku sebagai pistachio adalah pilihan terpentingmu. Ngomong-ngomong, aku cukup khawatir dengan Mikiwe. Menurutmu dia bisa bertahan dari pukulan sebesar itu? Kenapa kamu tidak pergi melihatnya bantu Lu 11? Oke, tunggu sampai Hauzi datang padaku. Aku akan pergi. Nona Sing minum air. Ok. Aku suapi kamu. Halo Suiran. Aku pikir kita benar-benar terlambat bertemu. Kalau saja aku mengenalmu lebih awal, kita akan menghindari banyak jalan memutar. Pasti. Harapan antara kita. Itu contoh sempurna dari persatuan yang sempurna. Semoga sukses. Terima kasih. Sempurna apa? Kamu tidak tahu malu. Kamu menggoda pria saya di siang bolong, minggir. Lulu, apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Apa saya yang gila atau kamu yang gila? Kamu membantunya bicara. Maaf Tuan Guo. Tuan Chen, jelaskan pada saya APA. Yang Apalagi terjadi? yang kamu mau? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Mari bicara di rumah. Suiran, kamu biarkan saya pergi. Yang bermarga Sui itu menganggap saya buta dan salah melihat orang. Oke, kamu pikir kamu mengendarai mobil mewah. Kalau kamu tinggal di rumah mewah berarti kamu orang sukses. Saya bilang kamu bukan apa-apa. Suiran, lihat. APA yang kamu makin minum dan pakai. Mana yang bukan dari saya? Hak apa yang kamu punya untuk memperlakukan saya seperti ini? Suiran, kamu percaya tidak? Saya bisa memberikan segalanya padamu hari ini. Saya juga bisa mengembalikanmu ke bentuk aslimu seketika. Tuan Sui, saya tidak tertarik dengan urusan rumah tanggamu. Saya Kuo Meihua belum pernah dihina seperti ini. Untuk kerjasama kita, jangan harap. Tuan Guo, dengarkan saya. Semua ini salah paham. Bukan kerjasama. Bukan suami kamu. Apa kamu sedang bicara bisnis? Wang Lulu lakukan saja. Kamu puas? Proyek besar 50 juta. Saya hancur karena kamu membuat keributan seperti ini. Saya. Berbaliklah sendiri. Beritahu ayahmu. Suami saya salah. Saya tidak ingin melihatmu sekarang. Terima kasih. Tampaknya Tuan Sui. Pernikahannya tidak bahagia. Dan tidak mendapatkan kemandirian finansial yang diinginkan. Siapa kamu? Awalnya, karena tidak bisa mendapatkan 500 ribu. Sekarang masih karena 500 ribu. Membuatmu sangat sengsara. Tuan Sui sangat brilian. Sayang. Siapa kamu? Pria harus mandiri secara finansial. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri. Aku seorang bangsawan. Aku bisa memberimu kesempatan. Biarkan kamu menghasilkan uang sendiri. Pikirkan baik-baik. Telepon aku.
Ketua, rapat serapan dengan Tuan Chen pukul 8. Rapat Dewan pukul 9.30. Pukul 11. Bagaimana dengan siang hari? Directly akan melaporkan kepada Anda tentang investasi di pasar Asia Tenggara. Ubah jadwal untuk sore hari. Buat janji untuk bertemu dengan dekan Chen dari Institut Desain. Itu bagus. Baru-baru ini Feng Jingyao. Ada apa? Belum. Secara dangkal, dia masih mengerjakan perhiasan Edward. Ada yang tersisa. Negosiasi untuk masuk ke konter pusat perbelanjaan besar. Ada juga pekerjaan pengemasan citra. Menurutku kali ini Feng Jingyao kembali ke Cina. Seharusnya dia orang jahat. Harus dekat. Perhatikan apa yang dia lakukan di sekitar kita. Ketua, tenang saja. Ningxin telah menolak Feng Jingyao. Ningxin adalah gadis yang cerdas dan ambisius. Dia menolak Feng Jingyao. Membuktikan kegagalan hubungan sebelumnya, akhirnya membuatnya menyadari, pernikahan seperti apa yang paling penting bagi wanita. Tapi, apakah kamu tidak takut dia terlalu kuat? Dia cerdas dan mampu, keluarganya cukup bersih, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga terkenal. Gadis-gadis yang enak malas dan manja. Dia memiliki kelebihannya. Mari kita bicara tentang kecerobohannya. Sedikit keinginan. Aku seharusnya lebih dari cukup untuk menanganinya. Kuncinya adalah jangan biarkan Dan Kiao terbang keluar terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengambil alih kendali. Saya sudah tua dan Blue Bridge International juga membutuhkannya. Temukan pasangan hidup dan bisnis. Sudah dekat. Mungkin Ningxin. Ini adalah benang di tangan saya. Ketua. Selain itu Tuan Wu dari Ling Fei telah membuat janji dengan Anda beberapa kali. Tunggu sebentar lagi. Tanyakan harga cadangan mereka. Saya akan pergi ke Hong Kong dalam beberapa hari ini. Tunggu saya kembali. Anda mengatur agar Ningxin datang menemui saya. Adalah ketua. Baunya sangat enak. Istri saya bekerja keras. Sia-sia anak ini. Jangan lihat dia tertawa dan bercanda. Saya khawatir. Juga bijaksana untuk meringankan beban keluarga kami. Sejak dini dia pindah sendiri untuk hidup sendiri. Saya belum memperlakukannya dengan baik selama ini. Ambil kesempatan ini. Saya akan menebusnya. Jika bukan karena orang tuanya, kecelakaan sebelum ujian masuk SMA mempengaruhi dia. Dengan kemampuan Xiao-Xia, dia pasti akan diterima di SMA unggulan. Juga bukan untuk mengingat situasi ekonomi keluarga kami dan menyerahkan ujian masuk perguruan tinggi. Tahun-tahun ini memang menderita. Semua kesalahan saya sebagai paman yang tidak kompeten. Sudah selesai. Dari sekarang, mari kita memperlakukannya dengan baik. Ngomong-ngomong, saya juga akan menemani Anda malam ini. Makan malam sudah siap untuk Anda. Anda makan sendiri. Itu baik. Bagaimana jika saya mengirimnya? Sia-sia seorang gadis. Apa yang kalian para lelaki tua lakukan untuk menemaninya? Tidak nyaman. Ya, Anda masih bijaksana. Istri dan ibu yang hebat. Persetan denganmu. Jauhkan diri dari orang munafik.